Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat sebuah aplikasi Android dengan menggunakan Adobe Flash CS6 Profesional terkait kompetensi pedagogi guru 8.2. Pertama kita membuat yang namanya loading dengan menggunakan rectangle tool seperti ini. Kita buat terlebih dahulu ukuran ini. Setelah itu kita insert keyframe pada frame 40. Insert misalkan. Selanjutnya setelah insert kita selection set kotak tadi, terus kita klik ini, terus kita perpanjang sesuai yang kita inginkan, misalkan segini. Ntar di frame 20 yaitu titik tengah dari 40 kita insert keyframe. Bukan insert keyframe, maksud saya create shape twin. Silakan seperti ini. Setelah itu kita buat new layer dengan nama background untuk kasih background dari loadingnya. Kenapa ditaruh bawah? Supaya tidak menindih dari loading yang telah kita buat. Kita insertkan, kita drag dari sebuah folder, misalkan gambar ini. Misalkan kita drag gambar dengan ini ke sini, ke flash ini. Seperti itu. Lanjut kita buat layer baru, itu layer 4. Ini fungsi sebagai untuk meletakkan yang namanya teks supaya bisa terlihat dan tidak tertindih oleh background. Setelah itu lanjut kita ke layer menu, kita klik sini. Nah, di sini ada beberapa tombol. Nah, langkah untuk membuat tombol ini, pertama kita harus membuat yang namanya shape dengan oval tool. Seperti ini misalkan contohnya. Langkah pertama kita selection dulu, terus kita klik kanan ke foto simbol, terus klik button. Oke. Nah, setelah di button tinggal kita double klik, misalkan kita yang udah jadi, kita klik 2 kali, baru kita insertkan teks pakai text tool. Setelah udah diinsertkan teksnya, baru kita klik satu. Nah, untuk yang lainnya tinggal kita copy pastikan aja dari tombol yang telah kita buat sesuai yang kita butuhkan, seperti ini. Namun tombolnya harus kita duplikat simbol supaya bisa kita ganti teksnya. Tinggal kita ganti duplikat simbol aja, namanya kita sesuaikan dengan yang kita inginkan, klik OK. Kita klik 2 kali, ganti teksnya. Lanjut kita buat yang namanya frame 41, itu mengenai definisi dari indikator 8.2. Kita insertkan pakai tekstur definisinya. Terus untuk ini kita pakai yang namanya shape rectangle pakai ini.
kita buat movie clip. Kita buat movie clip di tengah kotak ini, terus kita klik 2 kali untuk menginsertkan teksnya. Teks ini kita dapat dari file Word yang udah kita buat. Kita kopikan saja, kembali ke scene 1. Lanjut kita buat yang namanya tombol home dan exit. Pertama kita buat tombol sama seperti yang di awal. Kita buat convert to symbol. Kita buat convert to symbol, kita klik 2 kali, terus kita drag aja gambar rumahnya dan masukkan ke kotak yang telah kita buat. Terus kita klik kembali ke scene 1. Sama untuk tombol exit sama seperti yang buat tombol home. Nah, dari masing-masing tombol ini kita beri nama, misalkan ini button 2 dan exit button 3. Kita balik lagi ke menu, terus kita buat supaya definisi ini pada saat kita klik bisa menuju ke frame 41 yang isinya terkait definisi. Caranya kita klik tombol definisi, terus window, kode snippet, terus kita timeline navigation, ini kalau kita klik 2 kali, tapi sebelum itu kita udah memberi nama dari masing-masing tombol ini, dan hasilnya akan seperti ini, muncul action scriptnya. Tombol definisi kita beri nama definisi dan jadinya seperti ini. Ini nama tombol dari definisi. Karena dari 41 maka kita ganti yang tadinya 5 kita ganti menjadi 41 sebagai tujuan dari tombol definisi ini untuk menuju ke frame definisi. Setelah itu untuk tombol yang lainnya sama. Lanjut kita klik F6 supaya tidak istilahnya itu mengopi frame dari definisi. Kita klik F6 termuncul seperti ini. Tinggal kita ganti aja teks-teksnya. Untuk sampai sini sama PF45 kita gunakan F6 dan mengganti teksnya sesuai yang kita harapkan. Balik ke tombol menu. Untuk dari masing-masing tombol ini sama seperti tombol definisi, kita menggunakan yang namanya kode snippet. Tinggal kita ganti detail frame-nya ke tujuan dari tombol ini, masing-masing tombol. Jadi kita buat yang namanya frame exit untuk tombol exit. Ini ada yes, ada no. Kalau untuk yes berarti kita keluar dari aplikasi dan untuk kita kembali ke menu. Misalkan caranya sama, kita convert symbol dulu konsep yang telah kita buat. Misalkan yes kita beri nama keluar dan no kita beri nama button 7. Prinsipnya seperti ini. Kalau untuk no itu menggunakan kode snippet, sedangkan
lain menggunakan yang namanya assumption yang saya dapat dari internet. Seperti ini tabel saya keluar. Ini nama tabelnya. Terus kita ganti aja. Lanjut lagi ke quiz. Sini saya membuat quiz pilihan ganda. Tombol mulai ini sama seperti tombol-tombol sebelumnya. Cara membuatnya menggunakan set, terus convert to symbol, terus klik 2 kali insert teksnya, pakai window kode snippet, klik tujuan dari tombol ini mau ke frame berapa. Jadi pada ini kita memberi sebuah yang namanya assumption buat skor dari quiz ini. Seperti ini assumptionnya. Langsung ke timeline. Kita di sini ada pertanyaan pertama, bisa dilihat untuk tombol-tombol ini. Untuk opsinya sama, kita buat ke button terlebih dahulu dari awal. Itu kita klik F6 aja, F6 untuk pilihan kedua, dan kita duplikat ini dan option A, B, C kita duplikat supaya bisa kita edit dengan teks yang berbeda. Dan ini action shift untuk jika jawaban benar, seperti ini. Jika tombol tadi yang dari masing-masing option jika benar, tinggal kita tambahkan di bawah go to and stopnya score plus sesuai yang kita inginkan. Kalau 50 ya 50 untuk benarnya. Ini menggunakan kode snippet. Go to and stop hanya ditambahkan ini aja pada jawaban yang benar. Lanjut ke skor. Skor di sini untuk kotaknya saya menggunakan yang namanya classic text dengan tipe dynamic text. Di sini ada beberapa tombol, ada home dan exit. Untuk pembuatan sama, kita convert to symbol dari tombol-tombol ini dan klik kode snippet sesuai tujuan dari masing-masing tombol ini mau ke frame berapa. Kita lihat action sheet dari untuk memunculkan skornya seperti ini. Insert flash text and screen stop. Ini yang merupakan nama dari teks tadi, teks dynamic yang kita buat. Setelah itu coba kita jalankan dengan menekan tombol Ctrl Enter. Kita klik tombol definisinya seperti ini. Kita home, kembali ke home. Ini tampilan dari mengapa, bagaimana bisa ternyata. Kita klik home lagi dari pendukung, klik home, referensi, home lagi. Terus kita coba tombol quiz, kita klik mulai. Tadi opsi yang benar adalah opsi yang C untuk pertanyaan pertama, dan untuk yang kedua yang benar adalah 100. Sekarang kita coba tombol exit. Untuk exit berarti kita akan menuju ke frame yang telah kita buat. Klik, karena kita install berarti klik yes. Kita coba. Oke. Nah,
Selanjutnya, setelah kita buat aplikasi Android, kita save aplikasi yang telah kita buat pada sebuah folder, misalkan folder aplikasi, nomor aplikasi, kita save. Setelah itu klik setting, kita kasih nama sesuai yang kita inginkan, terus di deploymentnya kita buat yang namanya create. Jika belum membuat sertifikat, maka kita buat sertifikat sesuai yang kita inginkan. Disamakan saja untuk nama-nama dari ininya, 3 kotak ini, password, terus browser di mana kita mau menyimpan sertifikat yang kita buat. Terus kita browse, misalkan kita klik sertifikat yang telah kita buat ada di sini, klik aja, klik 1 2 3 4 5 6 misalkan, langsung kita publish. Setelah kita publish, kita tunggu aja. Oh maaf, disini belum, ikonnya belum digunakan. Kita browser, ini ikonnya, langsung kita publish. Kita tunggu sampai muncul sebuah namanya notification. Nah, setelah muncul notifikasi ini, kita klik OK aja. Sekarang kita cek, ini untuk fungsi itu memunculkan file berjenis APK. Jadi ada di ini, tadi kan kita disimpan di folder YouTube. Sini kemudian namanya file APK seperti ini. Sekian penjelasan saya mengenai bagaimana cara membuat sebuah aplikasi Android dengan CS6 terkait kompetensi pedagogi guru.